Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Masih bersama di motor Supra 125, Supra X125 ya. Ini permasalahan daripada motor ini yaitu agak loyo di RPM bawah, dan jika buat tarikan agak sedikit selip, sama ada bunyi ketukan. Pada waktu digas terdengar sekali suara ketukan ceduk 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 di bagian sini. Nah, kalau sudah menimbulkan suara ketukan di tipe Supra X125 ataupun Karisma atau Supra X lama ya, itu menandakan bahwa kampas ganda yang sudah mulai haus ya, dimana suara ketukan berasal dari kampas ganda yang celahnya sudah terlalu lebar atau celahnya sudah terlalu banyak, sehingga pada waktu digas dia akan bersentuhan dengan spontan, jadilah suara ketukan. Nah, maka dari itu ini kita akan bongkar untuk Supra X125 ini, dimana motornya kita akan perbaiki kampas ganda apakah sudah habis ataukah sekedar haus. Wow, olinya kayak aspal. Iya, itu air. Oke, sudah mulai terbuka. Itu olinya agak, aduh. Oke, ini kita akan buka. Hati-hati ya. Tipe Supra itu kalau dilepas alot ya. Kenapa bisa alot? Karena tipe kuplingnya di sini yaitu terlalu masuk, jadinya tidak ada ruang pada pen, jadinya seret ya. Ini harus digoyang-goyang. Nah ya, seperti ini. Jangan lupa di sini ada spiral ya. Nah, ini spiral, ada spiral di sini. Kita akan ambil dulu. Nah, oh, pirnya udah dibuang, bro. Duh, Jan. Seharusnya di sini ada per ya, seharusnya ya. Nah, di sini seharusnya ada per, bro. Nah, di sini seharusnya ada per lentur. Ya. Dimana per ini di sini kan ada per seharusnya, tapi di sini tidak ada. Nah, dimana per di sini gunanya untuk mendorong si pelor supaya selalu dalam posisinya. Bahwasanya begitu dia ngopling, dia orang itu bersendalang diinjak, dia itu langsung mapan ceklek gitu, seperti itu. Jangan spontannya dia langsung mapan klek begitu ya. Nah, di sini pernya udah nggak ada ini. Oke. Tuh, sini udah ada nggak pernya? Pernya ini udah dibuang. Kemungkinan biasanya ngelepasnya itu masangnya emang agak ribet, bro, untuk per di sini ya. Per di sini, lalu pelornya nang di pelornya ya. Pelor, oh ini. Sorry, bro. Nah, di sini di belakang pelor sini, bagian sini yang ada sisi tajamnya ini, itu biasanya ada pernya, bro. Nah, gunanya untuk mendorong pada waktu dia pas posisinya seperti ini ya, supaya dia itu melekat terus seperti ini. Tapi di sini udah nggak ada pernya ini. Mungkin pemasangannya sulit karena ini masangnya, kalau seandainya ada pernya juga masangnya sulit sih. Biasanya itu terjadi sebelum bloknya dipasang, dia jatuh dulu pernya biasanya. Nah, makanya teman-teman kalau membongkar ada pernya itu harus dipasang ya, gunanya untuk mendorong si pelor supaya langsung bekerja dengan spontan. Begitu pas diinjak dia langsung mapan klek seperti itu ya. Ini pernya nggak ada. Duh, ini pasti proses dalangnya agak delay, agak sedikit delay ya. Oke, kita lihat di sini. Kita lepas cover kampas gandanya. Ini kunci volume ya. Nah, di sini ini ada apa namanya ini? Tuas pengulir si pelor. Bukan tuas ya. Apa namanya lah, Bu.
Aduh, gigal maring sini kampas ganda terlihat baru. Kampas gandanya. Nah, untuk pembongkaran motor seperti ini. Nah, pembongkaran motor seperti ini biasa di sini terdapat kotoran. Itu semua wajar ya. Dimana kotoran ini setelah dia bergesekan, ini kampas ganda bergesekan, lalu haus, kotorannya dia kan jatuh ke bawah dengan si kampas ganda kampas roda gilanya ini atau kampas kopling bagian belakang, dia terlontar lalu masuk lewat ini oli ya, langsung lewat sini dari pompa oli naik ke atas masuk ke sini set ini ya, ini ada pennya, ini ada spinnya, ini pen. Nah, masuk dari sini dia tembus ke sini lalu masuk bagian sini. Nah, setelah masuk di bagian sini, berhubung ini putarannya sangat cepat, jadi kotorannya dia akan tersingkir, lalu jadilah tertimbun di sini atau menggumpal di area sini. Nah ya, makanya kalau teman-teman membersihkan atau membongkar Supra X125 atau Supra lama atau Grand dan lain sebagainya C series, itu silahkan dibersihkan sini. Ini dibersihkan ya, harus sampai bersih. Oke, nah di sini kampas gandanya kelihatan banget. Nah, di bagian belakang sini dia haus. Ini paling banyak hausnya. Tuh. Dan di sini dia masih agak rapet, tapi di sini haus. Nah, ini kemungkinan biasanya bosnya yang pecah ataupun bosnya yang kaku biasanya. Nah, ini bisa diganjal nanti untuk proses kita lihat kampasnya dulu seperti apa, sudah terlalu habis apa belum. Kalau belum habis banget, masih separuh ya, tinggal kita ganjal, itu nggak apa-apa ya, untuk minim biaya dulu. Di sini keras sudah agak sedikit goyang nih, tuh bunyi agak sedikit goyang, tapi kita nggak betulin, cuma ini betulin apa dredegnya gitu saja ya. Ini berarti seandainya ini diganjal, suara ketukannya yang suara seperti ketukan itu enggak 100% hilang, karena ini kerasnya ini agak sedikit rusak ya. Ini tuh udah agak sedikit goyang. Oke, di sini bisa kita lepas ya. Ini merata. Kalau tipe Supra X125 C series biasanya pelepasannya itu menggunakan battle. Nah, tapi kalau menggunakan battle itu harus hati-hati banget ya, harus hati-hati ya, karena ini asnya itu panjang ya. Kalau pelepasannya harus hati-hati. Oke. Nah, di sini kotoran juga numpuk nih. Tak cotek karo apa ya? Cotek. Nah, kotorannya ini tuh kan, nih kotoran ini nih. Nah, ini kotoran si kampas kopling belakang dan kampas ganda depan. Ini ngumpulnya di sini. Nah, ini dibersihkan ya. Tuh. Banyak banget. Sama yang di sini juga. Nah, kemarin biasanya saya pernah menjumpai packing ini nggak ada, tapi diganti dengan lem. Ini saya katakan salah ya. Kenapa salah, bro? Sepenting rapet. Nah, iya bro, sepenting rapet. Tapi nek menggunakan lem tipe ini, tipe plastiknya ini, biasanya mepetnya cuma sedikit, ngepitnya cuma sedikit. Nah, makanya harus digunakan perpak supaya lebih fleksibel, lebih akurat, lebih aman gitu saja. Kalau menggunakan lem biasanya itu jebol ya, karena di sini hantaman oli itu paling keras, paling rosa ya, hantaman oli di sini. Jadi kalau menggunakan lem 1 minggu dia pasti jebol, nggak mungkin enggak, pasti jebol ya. Makanya harus dikasih packing. Nah, di sini ada ring matahari. Ini ring mataharinya caranya didorong dulu sampai rata. Nah, seperti ini. Ini wajib ada ya, ini wajib ada. Kalau nggak ada ya dibelikan, soalnya ini pengunci, baut. Nah, ini yang satu agak rewel nih bro. Panas banget mesinnya kan bro. Nah baru dibuka.
nih ya. Nanti ini dipasang lagi. Kita akan buka kampas gandanya dulu ya teman-teman. Untuk belakang ini enggak ada masalah ya. Untuk belakang sini oblak sedikit nggak masalah, ini wajar. Oblak seperti ini wajar ya. Cuma kampas ganda dia kelahar kruas nggak boleh oblak untuk semua motor ya. Di sini udah ada oblak nggak masalah. Oke, nggak kita benerin, cuma ini benerin kampas gandanya stok. Oke, gunakan kunci mahkota yang bagus ya untuk menyopot ring ini, menyopot bot ini. Kalau battle harus hati-hati. Nah, di sini ada ring. Nah, ini ring nggak boleh kesasar ya bro. Outshield. Nah, ring outshield ini harus tulisannya intinya menghadap keluar sini. Harus menghadap keluar ya, nggak boleh menghadap ke dalam ya. Soalnya ini tipe ring mengkelung, tipe ring nggak rata ya. Ini khusus dari dealernya emang seperti itu. Ini harus menghadap ke belakang tulisannya. Terus di sini ada ini, dorong saja seperti ini, tarik. Kita ambil kampas gandanya. Nah, oke. Wow, kampas ganda baru sak set ini. Kampas ganda baru sak set. Ini masih panas banget ya. Duh, kampret ini. Ini masih panas banget. Nah ini silahkan dibersihkan. Ini sampai bersih ya. Nih. Nah ini dibersihkan sampai bersih. Syukur-syukur ya, seharusnya wajib ya dicuci ya. Ini wajib dicuci. Panas banget bro, panas banget bro. Kok ya, istirahat dulu, ini panas banget. Nanti kita dilepas-lepas, apa kena lepas pore ya. Oke, ini ada gunakan seperti ini. Ini kan tadi yang sini masih tinggi ya ini. Nah, ini masih tinggi. Dan di sini dia jol. Di sini dia rata dengan si apa namanya? Panas banget. Si rata dengan besinya. Nah, seharusnya kan dia juga, waduh, kampas gambarnya ngelotok pak. Ora kuat, kampas ganda ora kuat. Ngelotok kabeh telu. Ngelotok kabeh. Oli, soalnya campur oli. Nggak kuat. Kita ke lonceng dulu. Nah, di sini loncengnya nggak terlalu haus, udah haus tapi tidak terlalu ini. Ini loncengnya haus tapi tidak terlalu, tapi kok karatan ini ya. Wah, ini saya curiga ini, jangan-jangan ini lonceng bekas ini. Tuh, karatan ini ya. Atasnya enggak karatan. Oke, kita lepas kampas gandanya. Ini gunakan lancip seperti ini. Nah, belum mangjerum malahan guys. Nah, untuk masang ini tajamnya itu di luar ya. Ini kan ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Nah, tajamnya di luar seperti ini ya. Nanti kalau kebalik snettingnya ini akan kondor dengan sendirinya kalau terbalik ya. Nah, ini ada ring di sini, ringnya jangan sampai kebalik ya. Ini juga dibersihkan. Di sini ada kotoran si kampas ganda juga ya. Ini menghadap ke bawah ringnya, ring menggelung. Yang satu kemana ini? 1, 2, yang satu kemana ini? Mati kamblong merene. Oke, ini bisa dikeduk seperti ini, tapi pelan-pelan ya. Notoknya kencang nanti malahan jebrek. Ini notoknya pelan-pelan. Nah, tuh kan. Ini bosnya yang peang. Bosnya dia bahwasanya ambles ya. Jadinya itu tebal separuh. Makanya si kampas ganda
si kampas ganda ambil separuh, yang sebelah sini tinggi, yang sebelah sini ndep. Ini akibat ini bosnya yang ambles tuh ya. Ini bosnya, ini dibalik nggak apa-apa seperti ini bro. Nah ini dibalik, nanti pasang lagi nggak masalah. Tapi kalau pertahanin seperti ini harus diganjel. Syukur-syukur belikan bos ya, lebih bagus. Oke, ini bekasnya udah diganjel kampas gandanya, tapi pernya nggak diulur ya. Sekali lagi teman-teman, kalau mengganjel kampas ganda tuh, ini bekasnya udah diganjel bro tuh. Nah teman-teman, kalau ganjel kampas ganda itu harus diulur pernya. Ini pernya diulur menggunakan obeng main seperti ini, diulur cetet. Nah diulur seperti ini, jadi si ganjelnya dia tidak kalah ya. Aku sudah diganjel tapi pernya ini utuh, nggak diulur dulu, nanti malahan kempot lagi, des, nanti malah kembali seperti semula. Ini nyoplok-plok, ini nggak bisa dilem ya, sekali lagi, soalnya ini dengan oli ya. Nah ini oli sama lem kan, lemnya kalah ya, jadi kita ganti saja. Oke, lanjut ya bro. Nah ini udah kita belikan kampas gandanya, ini baru, ini karena ini sudah nyoplok nggak bisa dipakai lagi ya. Nanti kalau nyoplok malah jelempit, nanti motornya malahan dioper mati ya, ini bahaya kalau dipasang. Nah di sini ini kampas ganda baru, dan poin penting untuk teman-teman mengganti kampas ganda, pastikan di sini dia itu ringan, plus pas tapi ringan ya, plus tapi ringan ya. Di sini sebenarnya di sini nggak boleh ada spasi sebenarnya, bahwasanya tidak boleh oplak pas ya, seperti penseher itu pas, tapi di sini sudah agak sedikit aus tuh ini ya, jadi ini agak sedikit oplak. Tetapi poin pentingnya lagi, yang penting ini dia belum miring seperti ini. Kadang ada kampas ganda yang mapannya seperti ini miring, nah intinya masih lurus seperti ini. Nah oke, di sini bantalan baru, bantalan nggak diganti ya ini. Terus ini seandainya dibalik atau dikembalikan seperti tadinya, ini kampas ganda baru dia masih sama, ini masih sama, bahwasanya dia masih rata ya. Nih ini masih rata tuh, semuanya rata, karena yang rusak dia bosnya. Nah ini bos masih empuk, jadi kita ganjal saja. Untuk pengganjalan gunakan seperti metode selang, yang metode empuk-empuk ya, jangan metode seperti kaleng thinner, itu bahaya. Selain nanti lepas mencelat ke mengganggu komponen yang lain juga bahaya ya. Nah makanya di sini kita ganjal menggunakan selang ya. Oke, nah kita cari selang dulu. Untuk yang lain ini udah kita bersihkan, udah bersih, sama ringnya sama platnya ini dua ya. Nah ini nanti pasangnya seperti ini. Nah ini sudah kita bersihkan semua. Untuk per kita nggak kita ganti, ini kita mengandalkan per bawaannya. Syukur-syukur pernya original, kalau per yang KW dia paling kaku ya. Nah ini tinggal kita cari ganjalnya dulu. Saya menggunakan karet. Oke, ini saya menggunakan toler. Ngerti toler bro? Cara orang Jawa toler, selang toler guys, kali ya. Nah ini kita lepas dulu, kita ambil ukurannya. Ini bosnya dilepas, ini diukur seperti ini, motongnya seberapa, seperti itu ya. Nanti udah diganjel seperti apa ya, intinya masuknya ringan. Nah ini tinggal dipotong, sesuaikan. Ini potong dulu seperti ini. Nah potong seperti ini, kita ambil satu kampas gandanya. Nah kita ukurkan, masukkan ke sini. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini bosnya dipasang. Sorry bro, kameranya batu nenteng suwerang tenggo, soalnya servis karbutok. Nah dia kan agak tinggi sedikit. Nah seperti ini ya.
Nah untuk ketiganya, ini ketiganya kita ambil lagi setengah lingkar ya, mapannya dia setengah lingkar, jadi supaya si ganjalnya dia itu awet ya. Kalau hanya sedikit nanti kedepres malah langsung hilang. Nah seperti ini ya, jadinya tinggi. Kita satu lagi sini, ini masanya seperti ini, nggak apa-apa seperti ini. Oh salah Bret, motong iki udah diganjal, yang belum mana ya, oh ini. Nah seperti ini kepanjangan kita potong sedikit. Nah intinya empuk ya, selang bebas menggunakan selang apa saja, yang penting intinya empuk ya. Nanti kalau menggunakan yang metode keras seperti bekas kaleng thinner atau plat nomor itu biasanya akan rusak si ini karetnya, dia akan kalah ya. Nah seperti ini, jadi kan agak tinggi. Nah kalau masih kurang seperti ini bro, ini kan belum dikasih per, dimasukkan dulu ke si loncengnya seperti apa. Nah di sini dia pas. Nanti kalau dikasih per, dan dia akan naik turun sedikit, jadinya nanti pernya diulur sedikit ya. Caranya seperti ini memasang pernya. Ini saya menggunakan bukan obeng, siapa namanya, tang apa nih ya, tang bimeng di mikus di demek kok. Nah tang seperti ini bro, tang seperti ini kita cangkolin. Ini dalam banget ya, tipe Supra X sama MX, dia itu kampas gandanya itu dalam banget, besar tapi dalam cantolan pernya, jadi agak sedikit ribet ya. Tuh. Nah seperti ini, jadi kan mudah. Ini diketok sampai masuk ya. Ini kampas ganda, kalau seperti biasa kalau membeli kampas ganda itu belikan yang kuning-kuning ya. Ini malah nyangkut bro, dah jannya. Kita lepas dulu, ganjelnya jatuh enggak? Oh enggak. Kita ambil yang tinggi-tinggi saja. Nah seperti ini kan bosnya ya. Kalau bosnya kaku kita ganti, tapi ini bosnya belum kaku bro ya, jadi nggak kita ganti, kita ganjal saja, yang penting intinya empuk. Nah diketok sampai masuk. Nah pernya itu masuk semua ya, jangan ngambang-ngambang nanti lepas ya. Ini tinggal diketuk, masukkan ke bawah. Nah terus setelah diganjal itu pernya diulur ya bro, pernya itu diulur, pernya seperti ini. Nah pernya itu diulur seperti ini, seperti ini diulur supaya ganjalnya itu awet. Nanti kalau nggak diulur pernya, nanti malah ganjalnya itu kalah ya. Nanti balik lagi baik seminggu langsung balik seperti semula. Seperti ini ya. Nah oke, paham ya Bret. Nanti kita imbang-imbangin pakai congkelan seperti ini, congkel. Nah ini udah ringan ya, tapi jangan terlalu ringan. Kalau terlalu ringan nanti dioper langsung jalan. Oke bro, seperti itu. Oke, tinggal kita pasang. Oh ininya belum dipasang bro. Nah ininya seperti ini. Set dulu satu, ringnya tadi menghadap ke bawah. Terus ini yang terakhir. Lalu snetringnya, poin penting lagi masang snetring, isi tumpulnya harus di bagian bawah. Nanti kalau di bagian atas nanti cenderung lepas ya. Tangilang maringdi. Nah seperti ini bro, jadinya dia neken seperti itu, diketuk sampai mapan, lalu snetringnya dipasang lagi.
Nah, oke, ini satu lagi tadi mencelat belum kita carikan. Mencelatnya tadi di bagian sini tapi belum tak cari ya. Tadi langsung berangkat beli soalnya. Oke, nah seperti ini untuk proses pengganjalannya. Tinggal kita masukkan, kita pasang, nanti dikasih satu lagi tinggal kita pasang lalu kita coba seperti apa. Oke, di sini lagian ini pas. Tuh. Ya, di sini pas. Ya. Aduh, nggak bisa dilepas ini. Aduh. Nah, ini kameranya tak cas dulu, batunya habis, baterainya ini sambil kita cari ini. Nanti kita pasang lagi. Oke. Nah, kamera sudah terisi, Bro. Sorry, ini belum tak lanjutin. Tadi tak tinggal masang roda. Oke. Di sini udah saya kasih snethring, memasangnya sama, cuma ini agak besaran sedikit. Dijepit kecilin menggunakan tang ya. Kalau nggak dikasih itu bahaya ya. Biar kita ulur tiga-tiganya supaya akselerasinya megarnya kampas ganda dia itu ringan ya. Sekali lagi supaya ringan dan ganjalnya itu awet tuh. Tapi jangan terlalu ringan. Kalau terlalu ringan motornya nanti begitu dioper malahan langsung jalan, Bro. Oke. Ini tinggal kita pasang, dorong. Nah, dia itu kan presisi hasilnya. Tuh kan rapat ya, jarak 1 mili intinya lah ya, jarak 1 mili. Kalau terlalu rapat nanti malahnya nggak bisa netral motornya. Oke, ini ring snethring, ring matahari, sorry bro, ring matahari, ring snethring. Nah ini kan tidak nyangkut nih, lah Jan gagal fokus buah, ini tidak nyangkut bro. Nah ini caranya ini dikedet menggunakan tang dulu. Ini di pengkelungin dulu. Nanti kalau nggak dipengkelungin ya percuma, ini buat kancingan nggak ada pegangannya ya. Nah dipengkelungin seperti ini tuh ya. Nah terusan ring outsil ngadap keluar, lalu bautnya tadi gimana bautnya ya. Oke, yang besar ya, yang besar itu depan, yang kecil itu belakang ya. Yang besar depan, yang kecil itu belakang, jangan kebalik ya. Nanti kalau ringnya kebalik nggak bisa masuk, soalnya ukuran asnya itu beda. Nah ini tinggal dikencangkan, setelah kencang nanti ini ditekin. Oke, saya kencangin dulu. Oke, setelah dikencangin kita bengkokkan ininya, ring mataharinya ya. Ini ring matahari gunanya untuk pengait, pengunci, supaya si baut itu tidak obah atau tidak kendor sendiri ya. Sekali lagi teman-teman, kalau biasanya motor seperti ini itu biasanya di battle, tapi battlenya hati-hati ya, jangan terlalu keras, hati-hati. Nah ini yang satu agak bawah. Nah setelah seperti ini itu dikencangkan menggunakan seperti ini ya, dikencangin pelan-pelan saja bro, ini supaya lebih mapan gitu aja. Nah seperti ini bro, ini tadi udah ya. Nah jadinya kan rapi, tinggal ini dipasang. Ini ada packing ya, packing di sini tes seperti ini. Dan ini belum saya bersihkan, ini saya bersihkan dulu ya, lalen, sorry. Oke, ini sudah bersih. Ini ada packing, terus bautnya ini baut 8. Ini kalau bautnya biasanya ada yang menggunakan obeng bautnya biasanya. Nah ini dikencangin sampai maksimal, nanti kekencangannya putus ya, soalnya ini baut 8 baut aki ya, ini tipenya baut aki. Biasanya malah ada yang diganti menggunakan baut aki biasanya, tapi di sini masih baut aslinya. Ini baut aslinya kan topian seperti ini
Tuh kampas ganda ngepres ya, sekali lagi itu dikasih jarak 1 mili ya, supaya lebih presisi. Nah, ini tinggal pasang covernya, cover bloknya. Oke. Ini di sini nggak ada pernya ya, jadi kita kembalikan nggak ada pernya. Lagian ini pernya cuma tingkat 2,5. Lagian pernya juga lentur banget, tapi nggak ada pernya sayang. Per seperti itu biasanya jarang ya, jadi ini kita pasang apa adanya saja. Kembali seperti semula saja lah ya, apa adanya. Oke. Nah, poin penting juga di bagian sini ya. Ini matinya si kampas. Di sini kan ada kayak kampas ini. Nah, ini ada kayak kampas. Ini matinya itu harus presisi seperti ini. Nah, ya harus presisi. Pak, prosnelengin shot Pak, tahan Pak. Maju. Nah, dia itu seperti ini. Ya. Nah, dia itu nyentuh, tetapi dia masih ringan seperti itu. Ya, ini proses harusnya seperti ini pemasangannya ya. Oke, netralin lagi. Nah, seperti itu ya. Itu poin penting harus pemasangnya harus seperti itu. Dan di sini ada klaker, masangnya seperti ini. Nah, ini kadang ada yang masangnya dia sulit ya. Biasanya jatuh baby, biasanya ada yang menggunakan ganjel, biasanya ganjel menggunakan kertas biasanya. Nah, ini saya masangnya tak tutul lem, pakai lem Cina supaya lebih mudah saja ya. Intinya pas. Oke, nah seperti ini. Nah, tuh seperti ini hasilnya ya. Oke. Nah, ini ada pelor. Nah, pelornya itu di sini, nanti masangnya pelornya di sini supaya lebih mudah. Nah, biasanya di belakang ini ada per. Ini madepnya, tajamnya itu menghadap ke bawah sana, Bro. Des. Nah, tajamnya itu menghadap ke bawah sana. Tajamnya. Jangan menghadap ke sini. Nah, kalau menghadap ke sini nanti bersentuhan sama ini. Ya. Nanti malah koplingnya kayak enak. Ini harus menghadap ke sana. Oke, tinggal kita pasang. Oke, Brad. Wah, ini udah selesai perakitannya. Tadi agak sulit ya untuk ngepasin pelornya, itu agak sulit sedikit. Tapi udah jadi. Untuk settingan kopling ini beda dengan Yamaha ya. Kalau ini ke luar, muter ke sini. Kalau Yamaha itu ke dalam. Nah, terus ini kampas ganda udah kita ganti. Suara ketukannya udah hilang, sudah nggak ada suara ketukan. Kita akan coba. Ya. Untuk suara masih halus ya. Cuma ada rada suara kukul-kukul sedikit, ini kerasnya yang udah ada sedikit spasi. Emangnya harus jadinya seperti ini. Sama ini knalpot agak ipis-ipis. Oke, kita coba player. Oke, untuk suara ketukan sudah hilang, beda sama tadinya. Tadinya itu tegas itu ada seperti itu, ini sudah hilang. Ya. Oke, untuk karbu ini seperti biasa 2,5 putaran. Ini akselerasinya. Jadi enak, untuk karbu enak. Ya, oke. Ini tinggal kita test rate. Untuk test rate nggak bisa video ya. Ya, yang pasti ini udah gas jengat karena udah settingan saya itu udah terpercaya, udah diuji oleh perusahaan. Jadi udah 100% hasilnya itu mantap ya. Nah, ini tinggal kita tes saja nanti. Ini mau ganti pelek dulu, mau pakai yang racing, depannya masih rucik, kita akan ganti dulu. Untuk kampas ganda kita ganti menggunakan baru karena ini tadi sudah nyoplok. Ini kelagian kalau dilem itu nggak bakal kuat karena oli itu panas, sama lem dia akan kalah ya. Ini sebenarnya masih tebal bro, masih bisa dipakai, ini masih awet banget, tapi ini udah nyoplok jadi ya nggak bisa dipakai lagi. Oke, ini kita buang saja. Oke, ini hasilnya halus, cuma ada suara kuluk-kuluk situ, kerasnya yang emang udah ada spasinya, tapi nggak kita ganti. Untuk karbu 2,5 putaran supaya akselerasinya lebih enak. Nanti kita akan test rate seperti apa hasilnya.
Oke.